Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda siang malam mantan gelisah sampai keringat bercucuran memikirkanmu. Ya, jadi mantan menjauh dari kita. Mantan sudah punya pasangan yang baru. Tetapi apakah kemudian hidupnya menjadi tenang dan bahagia? Belum tentu. Lebih banyak ketika seseorang berusaha menjauhi masa lalunya, justru dia akan selalu kepikiran, gelisah setiap saat, ketakutan, bahkan sampai keringat bercucuran. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, karena mantan tahu persis kita adalah orang yang memegang semua rahasia hidupnya. Kita orang yang paling tahu siapa dia dan kita punya semua rahasia-rahasia itu. Ya. Jadi ketika bersama, ya, tentu di situ ada chatting-chatting kita dengan mantan di WhatsApp, ya. Foto-foto berdua dengan mantan, video-video kebersamaan, ya, lagi jalan, lagi piknik, lagi kemanapun bersama mantan, dan seterusnya. Nah, jadi ini bagi mantan akan amat sangat menakutkan, membuat dia ketakutan siang malam, ya. Kenapa? Karena kan berpisahnya itu tidak enak. Berpisahnya itu dia awali dengan pengkhianatan. Dia khawatir kalau kita marah, kita dendam, dan kemudian membongkar semua rahasia-rahasia yang pernah terjadi antara kita dengan dia. Ya. Karena yang kedua, dia dengan pasangan barunya sudah tidak jujur. Ya. Misal nih ya, seorang laki-laki sudah punya anak istri, tapi ngaku kepada seorang wanita kalau dia masih bujangan. Maulah wanita itu diajak menikah, ya. Dia mengkhianati anak istrinya tadi, dan dia tidak jujur kepada istri barunya, ya, mengaku masih bujangan atau menduda dan seterusnya. Tapi intinya masih single. Apa yang terjadi kemudian? Dia mendapatkan kenikmatan di dalam perkawinannya yang baru, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan rasa ketakutannya jika sampai istrinya yang baru ini tahu rahasia masa lalunya dan seterusnya. Ya, setiap siang malam dia ketakutan. Di rumah dia ketakutan. Kalau istri dan anak-anaknya datang ngelabrak. Lagi di luar rumah juga dia ketakutan. Istri barunya di rumah sendirian, tahu-tahu kedatangan istri dan anak-anaknya, ya, yang ngelabrak dan membongkar semua rahasianya bahwa dia sudah punya anak istri. Begitu juga misal dengan seorang wanita, ya. Misal sudah nikah siri nih dengan seorang laki-laki. Kenapa nikah siri? Mungkin karena sedang pendidikan, ya, sedang kuliah, atau orang tua belum merestui kalau menikah saat masih kuliah, ya, atau
orang tua yang tidak menyetujui si laki-laki itu, misal. Nah, menikah siri nih. Kemudian mengkhianati suami sirinya. Dia bilang kepada calon suaminya yang baru bahwa dia masih single, ya, bahwa dia masih sendiri. Diterimalah sama pasangan barunya. Menikah kan gitu ya. Tentu menikah yang ada buku nikahnya sekarang. Apa yang terjadi di dalam pernikahan tadi? Dia mendapatkan kenikmatan di dalam pernikahan itu, tapi sekaligus juga ketakutan. Apalagi di zaman media sosial seperti ini. Ya, dia tahu persis nih kalau suami sirinya ngapain saja, di mana saja, ketika berdua, semuanya difoto. Ya, semuanya dibuatkan video. Ya, lagi jalan, lagi nyetir ya, apalagi lagi olahraga, lagi masak, lagi nonton ke bioskop, lagi belanja, semuanya oleh suami sirinya divideokan. Karena biasanya kan psikologis suami siri yang cinta banget nih sama istri sirinya, apalagi tidak mendapatkan green light ya, lampu hijau restu dari mertua kan gitu. Dia selalu ketakutan itu kalau istrinya ini akan mengkhianati dia. Nah, maka divideokan semua tuh, semua aktivitas ya. Tujuannya buat apa ya? Bisa jadi ya kalau dia memang laki-laki yang baik-baik, bukan untuk nakut-nakuti si istri sirinya itu, tapi paling tidak ketika istri sirinya mengkhianati, dia masih punya kenangan yang lengkap. Dan itu bisa membuat dia terus bertahan ya. Nah, tetapi kan ada juga tuh yang membuat seperti itu. Nah, nanti kalau istri sirinya ini sampai mengkhianati, dia bongkar nih kepada suaminya yang baru. Nah, jadi maka ketakutan teruslah si istri siri ini dengan pernikahannya yang baru, khawatir kalau suami sirinya itu akan membongkar rahasia dia. Jadi manusia itu kalau dosa poliandri, dia sudah tidak takut-takut tuh. Yang lebih dia takuti kalau sampai suami sirinya yang mungkin dia sebut sebagai bekas suaminya itu akan membongkar rahasia dia yang akan membuat rumah tangga yang begitu membuat dia bangga akan hancur berantakan ya. Atau mungkin bekas suaminya ini atau suami sirinya ini tidak membongkar rahasianya tapi teledor ya. Jadi misal laptop tempat menyimpan foto-foto, video-video sedang beraktivitas ya, sedang masak dan seterusnya itu hilang. Nah, sudah itu, sudah kemana-mana tuh nanti videonya. Nah, jadi itu ketakutannya yang kedua ya, karena dia sudah tidak jujur kepada pasangan barunya ya. Dan itu yang membuat dia pagi, sore, siang, malam akan terus kepikiran kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna syidqa tuma'ninah wa innal kadziba ribah. Tinggalkanlah yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta membuat jiwa selalu gelisah. Ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama tadi, mantan tahu persis, kita pegang semua rahasianya. Yang kedua, dia tidak jujur kepada pasangan barunya. Dan yang ketiga, dia tahu persis bahwa dia sudah menzolimi kita, membuat hidup kita hancur berantakan, membuat kita berjarak dengan keluarga kita, kemudian membuat tabungan kita jadi habis ya, cuman memanfaatkan duit kita saja dan seterusnya. Nah, kenapa dia jadi takut banget? Ya karena dia sudah zolim. Orang yang zolim itu selalu merasakan ketakutan kalau sampai orang yang sudah dia zolimi akan membalas. Ya, nah jadi itulah yang kemudian akan membuat mantan pucat pasi, ketakutan, gelisah setiap saat kepikiran kita. Karena apa? Karena 3 hal tadi. Belum lagi dia juga tahu persis, ketika dia menzolimi kita, maka kalau doa kita tidak baik kepada dia akan kejadian, kalau doa kita agar dia berpisah dengan pasangan barunya itu juga akan kejadian, dan seterusnya. Nah, jadi dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, jadi ada begitu banyak sekarang ketakutan-ketakutan mantan yang dia sembunyikan di balik kebahagiaannya tadi. Artinya, kita berpikir bahwa mantan sudah bahagia. Sebenarnya enggak. Ya, justru semakin dia berusaha mencitrakan dirinya bahagia, semakin dia stres, ketakutan siang malam, kepikiran kita terus. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.